Assalamualaikum, izin Ibu Bapak dosen, perkenalkan nama saya Abdurrahman Lafal, Prodi D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjawab soal UTS Sistem Operasi. Yang pertama, sistem operasi adalah perangkat lunak. Perangkat lunak, sistemnya mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Yang kedua, proses pada sistem operasi berisikan instruksi, program, counter, data, register proses, alamat pengiriman, stak data, dan variabel pendukung lainnya. Berikut ini beberapa pengertian tentang proses, diantaranya adalah proses adalah sebuah konsep utama pada sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama pada perancangan sistem operasi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu mempunyai sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Contohnya, melakukan manajemen proses, artinya sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Setelah menerima instruksi kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Tampilan komputer hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi data dan menjalankan apa yang diinginkan penggunanya. Yang ketiga, struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen yang saling terkait. Penjelasannya CPU. CPU adalah kepanjangan dari Central Processing Unit, atau dalam bahasa Indonesia berarti unit pemrosesan pusat. Disebut unit pusat karena CPU merupakan komponen yang berperan sebagai otak dari komputer. Yang kedua, memori. Memori adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data pada komputer. Dengan adanya memori, komputer bisa mengingat suatu data jika dibutuhkan kembali. Perangkat yang ketiga, perangkat input dan output. Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan informasi ke komputer, sedangkan perangkat output keluaran adalah perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan informasi dari komputer. Yang keempat, race condition. Race condition adalah kondisi yang tidak menentu yang diakibatkan oleh pengaksesan data yang sama oleh dua proses atau lebih. Contoh sederhananya sebuah print spailer. Ketika sebuah proses ingin mencetak sebuah berkas, proses tersebut memasukkan nama berkas ke dalam sebuah spailer direktori yang khusus. Proses yang lainnya, printer daemon secara periodik memeriksa untuk mengetahui jika ada banyak berkas yang akan dicetak, dan jika ada berkas yang sudah dicetak, dihilangkan nama berkasnya dari direktori. Dan yang kelima adalah virtual memory. Virtual adalah teknik pemetaan memori yang melibatkan memori sekunder, umumnya disk. Secara sistem logika, ukuran memori lebih besar daripada ukuran memori utama secara fisik dan melibatkan mekanisme swapping. Contohnya, ada 10 program dengan ukuran 2 megapiksel dapat berjalan di memori berkapasitas 4 megapiksel. Tiap program dialokasikan 256 kilobyte dan bagian-bagian proses
Swipe in masuk ke dalam memori fisik begitu diperlukan dan akan keluar swipe out jika sedang tidak diperlukan. Mungkin begitu jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah kalimat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.